Please let this be it. Oh, mighty Sisu! Who said that? You and the dragon are coming with me. The world's broken. You can't trust anyone. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kita membahas kisah-kisah menarik dari dunia perfilman. Pada episode kali ini, kita akan menyelami sebuah petualangan epik dari film animasi Disney tahun 2021, Raya and the Last Dragon. Film ini mengisahkan perjalanan seorang pejuang muda bernama Raya yang berusaha menyatukan kembali tanah kelahirannya, Kumandra, yang telah terpecah belah selama berabad-abad. Dalam upayanya, ia harus menemukan naga terakhir, Sisu, dan menghadapi berbagai rintangan yang penuh tantangan. Bersiaplah untuk mengeksplorasi keindahan budaya Asia Tenggara yang menjadi inspirasi film ini, serta pesan-pesan mendalam tentang kepercayaan, persatuan, dan pengorbanan. Jangan lewatkan karena cerita ini akan membawa kita pada pengalaman emosional yang luar biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan pembahasan seru seputar film-film terbaru. Dan satu hal lagi, saya ingin mengingatkan bahwa video ini berisi full spoiler. Jadi sebaiknya tonton filmnya terlebih dahulu atau kamu bisa menjadikan video ini sebagai referensi. Jika sudah siap, mari kita langsung masuk ke pembahasan alur ceritanya. Let's go! Di awal film ini diceritakan bahwa 500 tahun yang lalu terdapat sebuah negeri bernama Kumandra. Negeri ini hidup dalam kedamaian di mana manusia dan para naga hidup berdampingan dengan harmonis. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Sebuah kekuatan jahat bernama Druun muncul dan menyerang negeri tersebut. Druun adalah makhluk gelap yang mampu mengubah setiap makhluk hidup yang disentuhnya menjadi batu. Para naga pun bangkit dan berjuang sekuat tenaga untuk melawan kekuatan jahat tersebut. Namun, kekuatan Druun terlalu besar, satu persatu naga dikalahkan, hingga mereka semua berubah menjadi batu. Dalam situasi yang sangat genting, naga terakhir bernama Sisu Datu atau Sisu memusatkan seluruh kekuatan sihirnya ke dalam sebuah permata ajaib, yang dikenal sebagai permata naga. Dengan kekuatan permata tersebut, Sisu berhasil mengusir semua Druun dari muka bumi. Secara ajaib, orang-orang yang telah berubah menjadi batu pun kembali hidup seperti sedia kala. Namun meski kedamaian berhasil dipulihkan, para naga tidak pernah kembali dan manusia mulai berselisih satu sama lain, membuat Kumandra terpecah menjadi 5 wilayah: Heart, Fang, Spine, Talon, dan Tail. Namun, para naga tetap menjadi batu untuk selamanya. Satu-satunya hal yang tersisa dari naga terakhir setelah peristiwa tersebut hanyalah permata ajaib yang diciptakannya. Sayangnya, permata tersebut justru menjadi sumber kekacauan. Manusia saling bertarung untuk memperebutkannya hingga menyebabkan peperangan yang memecah belah negeri Kumandra menjadi 5 wilayah: Heart, Fang, Spine, Talon, dan Tail. Setelah itu, cerita bergulir ke 500 tahun kemudian. Kita diperkenalkan kepada seorang gadis muda bernama Raya. Di awal kemunculannya, Raya terlihat berada di sebuah terowongan yang penuh dengan perangkap berbahaya. Dengan kelincahannya, Raya berhasil melewati setiap perangkap yang hampir mengenainya. Ia ditemani oleh seekor armadillo besar bernama Tuk-Tuk, sahabat terbaik sekaligus hewan peliharaannya. Setelah melewati berbagai rintangan, Raya akhirnya tiba di sebuah gua kuno. Di sana, ia menemukan permata ajaib yang dulu digunakan untuk mengusir Druun. Namun tiba-tiba, seseorang yang mengenakan topeng muncul dari kegelapan gua menambah ketegangan situasi tersebut. Orang bertopeng itu menghalangi jalan Raya. Tanpa berlama-lama, mereka berdua pun terlibat dalam pertarungan sengit. Namun setelah beberapa saat bertarung, ternyata semuanya hanyalah sebuah ujian untuk Raya. Pria bertopeng tersebut ternyata adalah ayah Raya sendiri, Chief Benja. Sang ayah sengaja menguji kemampuan Raya untuk mempersiapkannya menggantikan tugas penting sebagai pelindung permata naga. Keluarga mereka telah bersumpah sejak generasi terdahulu untuk melindungi permata naga dari generasi ke generasi. Kini, Chief Benja merasa Raya telah lulus ujian dan layak menggantikan dirinya. Raya tinggal di wilayah yang subur dan indah, tempat di mana penduduknya hidup dalam kedamaian. Wilayah ini dikenal sebagai negeri Heart. Chief Benja adalah pemimpin dari negeri ini. Heart merupakan salah satu dari 5 wilayah yang terbentuk setelah perpecahan Kumandra 500 tahun yang lalu. 4 wilayah lainnya adalah Tail, Talon, Spine, dan Fang. Namun Raya menganggap keempat wilayah tersebut sebagai musuh. Ia percaya bahwa wilayah-wilayah lain penuh dengan orang-orang jahat yang tidak dapat dipercaya, berbeda dengan penduduk Heart yang hidup damai dan bersahabat. Namun, pandangan sang ayah berbeda dengan Raya.
Chief Benja memiliki niat mulia untuk menyatukan kembali kelima wilayah yang telah terpecah. Ia percaya bahwa kedamaian bisa terwujud lagi jika semua wilayah bersatu seperti dulu di tanah yang disebut Kumandra. Chief Benja berusaha meyakinkan Raya, mengingatkan bahwa dahulu manusia dan naga hidup berdampingan dalam kedamaian. Meski Raya merasa ragu dan memandang wilayah lain sebagai musuh, sang ayah tetap yakin bahwa persatuan adalah jalan terbaik untuk mengembalikan keharmonisan. Beberapa hari kemudian, hari yang dinantikan pun tiba. Para pemimpin dan pasukan dari keempat wilayah lainnya tiba di negeri Heart atas undangan Chief Benja. Mereka disambut dengan ramah oleh sang ayah. Awalnya suasana berlangsung damai dan penuh kehangatan. Saat itu Raya berkenalan dengan seorang gadis bernama Namari, putri dari pemimpin negeri Fang. Raya dan Namari dengan cepat menjadi akrab karena memiliki banyak kesamaan. Keduanya berbagi cerita dan menemukan bahwa mereka sama-sama mencintai kisah tentang naga. Dalam percakapan mereka, Namari menceritakan legenda dari wilayahnya. Ia percaya bahwa naga terakhir, Sisudatu atau Sisu, masih hidup. Namari menjelaskan bahwa setelah Sisu mengalahkan Drun, ia jatuh ke dalam air dan tertidur di sebuah sungai. Namari bahkan memperlihatkan sebuah peta aliran sungai kepada Raya. Peta itu dikatakan menunjukkan lokasi kemungkinan keberadaan Sisu. Namun peta tersebut memperlihatkan banyak sekali aliran sungai sehingga tidak jelas di mana tepatnya Sisu berada. Raya dan Namari mulai berandai-andai membayangkan bagaimana jika mereka bisa membawa naga terakhir, Sisu, kembali ke dunia. Dalam momen kebersamaan tersebut, Namari memberikan sebuah kalung berbentuk naga kepada Raya sebagai hadiah persahabatan. Tersentuh oleh kebaikan Namari, Raya ingin membalas kebaikan tersebut. Ia kemudian mengajak Namari ke sebuah gua rahasia tempat permata naga disimpan tanpa menyadari rencana sebenarnya dari Namari. Namun, sesampainya di gua, Namari tiba-tiba menyerang Raya. Mereka terlibat dalam pertarungan sengit. Ternyata sejak awal kedatangan mereka ke Heart, Namari dan ibunya, Virana, pemimpin Fang, telah merencanakan untuk mencuri permata naga. Di tengah pertarungan, Namari berhasil menyalakan sebuah suar yang memperlihatkan lokasi gua tempat permata naga disimpan. Suar tersebut menjadi sinyal bagi orang-orang dari wilayah lain untuk segera datang ke lokasi gua. Orang-orang dari wilayah Tail, Talon, Spine, dan Fang pun berdatangan untuk mengambil permata naga. Namun, Chief Benja dengan cepat datang ke gua dan berusaha menghalangi mereka. Sekali lagi, Chief Benja mencoba meyakinkan semua orang bahwa permata itu tidak seharusnya menjadi sumber konflik. Ia percaya bahwa mereka bisa hidup berdampingan dengan damai jika bersatu dan mengesampingkan perpecahan. Chief Benja terus berusaha menenangkan semua orang, berharap mereka berhenti bertikai dan bersatu tanpa adanya perpecahan. Namun suasana semakin kacau ketika seseorang tiba-tiba menembakkan sebuah panah ke arahnya. Panah itu mengenai Chief Benja, membuatnya terluka parah. Orang-orang yang sebelumnya berkumpul untuk mendengarkan Chief Benja mulai berebutan untuk mengambil permata naga. Sang ayah hanya bisa menyaksikan kekacauan tersebut tanpa bisa berbuat apa-apa karena terluka. Akibat perebutan itu, permata naga pun terjatuh ke tanah dan pecah menjadi 5 bagian. Sesaat setelah pecahan itu terpisah, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tempat di mana permata naga disimpan mulai runtuh dan dari kegelapan muncul makhluk jahat yang disebut Drun. Drun yang selama ini dianggap hanya sebagai legenda, kini muncul di hadapan mereka. Makhluk tersebut langsung menyerang dan mulai mengubah orang-orang yang disentuhnya menjadi batu. Dalam keadaan genting, Chief Benja dengan sekuat tenaga mengambil salah satu pecahan permata naga. Ia menggunakannya untuk menghalau Drun yang hendak menyerangnya dan Raya. Orang-orang yang melihat kejadian tersebut menyadari bahwa pecahan permata naga memiliki kekuatan untuk melindungi mereka dari Drun. Tanpa pikir panjang, masing-masing wilayah segera mengambil pecahan permata naga untuk melindungi diri mereka sendiri. Setelah mendapatkan pecahan tersebut, mereka melarikan diri dengan ketakutan, meninggalkan tempat itu yang kini benar-benar kacau balau. Chief Benja yang terluka parah dan tidak dapat melarikan diri, menyadari bahwa Drun takut pada air. Dalam situasi genting tersebut, ia berusaha meyakinkan Raya bahwa dirinya adalah penerus penjaga naga. Chief Benja meminta Raya untuk terus berjuang dan melanjutkan tugas melindungi Kumandra. Dengan cepat, Chief Benja memberikan pecahan permata naga kepada Raya. Dalam momen penuh emosi, ia melemparkan Raya ke sungai yang ada di dekat mereka agar terlindung dari Drun, karena Drun tidak dapat melintasi air. Sesaat kemudian, Chief Benja berubah menjadi patung batu di hadapan mata Raya yang menyaksikan semuanya dengan penuh kesedihan. Cerita kemudian beralih 6 tahun setelah peristiwa tersebut. Kini kita diperlihatkan pemandangan negeri Tail, salah satu wilayah Kumandra yang tandus dan kosong, tidak lagi dihuni oleh siapapun. Negeri ini telah kehilangan kehidupan akibat ancaman Drun yang terus membayangi.
Di tempat itu Raya yang kini telah tumbuh menjadi seorang wanita dewasa terlihat berpetualang bersama Tuk-Tuk, sahabat dan hewan peliharaannya. Tuk-Tuk juga telah tumbuh besar bahkan menjadi kendaraan yang setia menemani Raya dalam perjalanannya. Setelah 6 tahun berlalu sejak kehancuran itu, Raya kini memiliki misi penting, mencari naga terakhir, Sisu Datu atau Sisu yang pernah diceritakan oleh Namari. Raya percaya bahwa Sisu adalah kunci untuk menyatukan Kumandra kembali dan mengalahkan Drun selamanya. Berbekal sebuah peta sungai yang ia curi dari Namari beberapa bulan sebelumnya, Raya terus melanjutkan perjalanannya. Setelah melakukan perjalanan yang panjang dan melelahkan, akhirnya Raya sampai di sebuah sungai yang telah mengering sesuai dengan yang ditunjukkan di peta. Namun tiba-tiba, Drun muncul di hadapannya dan langsung menyerang. Raya segera mengeluarkan pecahan permata naga yang diberikan oleh ayahnya. Berkat kekuatan pecahan itu, Raya tidak berubah menjadi batu, dan Drun pun menjauh, takut akan kekuatan permata tersebut. Setelah merasa aman, Raya kembali melanjutkan perjalanannya menuju aliran sungai terakhir yang juga telah mengering seperti yang ditunjukkan di peta. Namun bukannya menemukan sang naga terakhir, Raya malah menemukan sebuah kapal yang terdampar dalam kondisi rusak parah. Meskipun situasi ini tampak mengecewakan, Raya tidak menyerah. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam kapal karam yang penuh dengan sisa-sisa kehancuran. Di tempat itu Raya memulai sebuah ritual, berdoa dengan penuh harapan sambil mengungkapkan isi hatinya. Ia menceritakan betapa keras usahanya selama bertahun-tahun mencari tempat ini demi satu tujuan, menemukan Sisu Datu atau Sisu, sang naga terakhir. Dengan hati yang penuh harapan, Raya memohon agar Sisu muncul dan membantu dirinya menyelamatkan dunia. Ia juga berharap Sisu dapat mengembalikan ayahnya, Chief Benja, yang telah menjadi batu, kembali menjadi manusia seperti sedia kala. Setelah itu, Raya mulai melantunkan nyanyian sebagai bagian dari ritualnya. Beberapa saat kemudian, sesuatu yang ajaib terjadi. Air di sungai kecil itu mulai menggelembung dan bersatu. Tiba-tiba muncul seekor naga berwarna biru terang tepat di hadapan Raya. Namun, Raya merasa sangat heran. Selama ini ia membayangkan bahwa Sisu Datu atau Sisu, sang naga terakhir, adalah makhluk yang perkasa dan tangguh. Kenyataannya, Sisu sangat berbeda dari bayangannya. Naga ini ternyata cerewet dan banyak bicara, sifatnya justru ramah dan sedikit kocak. Setelah pertemuan itu, Raya menceritakan semua kejadian tragis yang terjadi 6 tahun lalu. Ia menjelaskan bagaimana permata naga yang sebelumnya digunakan untuk mengurung makhluk jahat Drun pecah menjadi 5 bagian. Ketika mendengar bahwa permata naga telah pecah, Sisu tampak panik dan khawatir. Namun Raya segera menenangkan Sisu dengan mengatakan bahwa dia memiliki salah satu dari 5 pecahan permata tersebut. Untuk membuktikannya, Raya memberikan pecahan permata naga itu kepada Sisu. Saat Sisu menerima pecahan permata, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tubuh Sisu tiba-tiba bercahaya dengan indah. Sisu kemudian menjelaskan kepada Raya bahwa cahaya tersebut adalah kekuatan sihir dari salah satu adiknya, Amba, yang dulu ikut menyumbangkan kekuatan untuk menciptakan permata naga. Sisu menjelaskan kepada Raya bahwa setiap naga memiliki keahlian sihir masing-masing. Sisu sendiri memiliki kemampuan khusus yang membuatnya sangat ahli bergerak di dalam air. Setelah mendengar penjelasan itu, Raya mulai menyadari sesuatu. Karena Sisu masih terhubung dengan kekuatan sihir permata naga, hal itu berarti Sisu mungkin bisa menggabungkan kembali 5 pecahan permata yang telah tersebar di berbagai wilayah. Jika mereka berhasil mengumpulkan ke-5 pecahan tersebut, dunia masih bisa diselamatkan dari ancaman Drun. Sementara itu di tempat lain, Namari sedang mencari jejak Raya. Namari masih marah karena Raya mencuri petanya. Dengan penuh tekad, Namari akhirnya menemukan jejak Raya tidak jauh dari tempat ia berada. Namun ketika Namari tiba di sungai tempat Sisu dihidupkan kembali, ia tidak menemukan Raya maupun naga tersebut. Raya sudah pergi ke tempat lain menuju lokasi yang dulunya dihuni oleh pemimpin negeri Tail. Saat tiba di lokasi itu, Raya menemukan bahwa tempat tersebut penuh dengan jebakan berbahaya yang telah dipasang sebelumnya. Namun berkat pengalamannya menghadapi perangkap, Raya berhasil melewati semua jebakan dengan mudah. Sisu meskipun sedikit kikuk juga mampu mengikuti Raya tanpa banyak kesulitan. Akhirnya, Raya dan Sisu tiba di ruang utama tempat pecahan permata naga disimpan. Di sana, mereka menemukan pemimpin negeri Tel yang telah meninggal dan tubuhnya hanya tersisa tulang belulang. Ternyata pemimpin tersebut terjebak oleh jebakan yang ia pasang sendiri. Ia memasang banyak jebakan untuk melindungi pecahan permata naga agar tidak diambil oleh orang lain, tetapi ia sendiri tidak dapat keluar dari jebakan tersebut. Ia akhirnya meninggal dunia di tempat itu, masih memegang pecahan permata naga di tangannya. Raya dengan hati-hati mendekati tubuh pemimpin Tail yang dikelilingi oleh jebakan-jebakan berbahaya. Berkat pengalamannya dalam menghadapi perangkap, Raya berhasil mengambil pecahan permata naga tanpa terluka.
Setelah itu ia menyerahkan pecahan tersebut kepada Sisu. Saat Sisu menerima pecahan permata, tiba-tiba tubuhnya yang semula berupa naga biru berubah menjadi seorang gadis perempuan yang seumuran dengan Raya. Raya terkejut melihat perubahan itu, tetapi Sisu segera menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh kekuatan sihir dalam pecahan permata naga yang baru saja mereka temukan. Sisu menjelaskan bahwa pecahan ini berisi sihir khusus milik salah satu kakaknya Pranek yang memungkinkannya untuk berubah wujud menjadi manusia. Dengan kemampuan barunya ini, Sisu kini dapat membantu Raya menyelesaikan misi mereka dengan lebih mudah dan efisien. Sisu merasa sangat senang dengan wujud manusianya yang baru, begitu pula dengan Raya yang terkesan melihat transformasi Sisu. Namun kegembiraan mereka tidak berlangsung lama karena Namari akhirnya berhasil menemukan jejak mereka. Namari bersama pasukannya segera mengepung Raya dan Sisu di tempat itu. Dengan kecerdikannya, Raya memanfaatkan kondisi tempat yang penuh dengan jebakan untuk melawan pasukan Namari. Jebakan-jebakan tersebut membuat pasukan Nama Ari kewalahan, sehingga Raya dan Sisu berhasil melarikan diri dari tempat itu. Namun, Namari tidak menyerah begitu saja. Ia terus mengejar Raya dan Sisu dengan tekad yang kuat. Dalam kondisi yang semakin terdesak, Raya dan Sisu melompat ke sungai yang berada tepat di depan mereka. Binatang tunggangan Namari yang takut pada air tidak dapat melanjutkan pengejaran, sehingga Raya dan Sisu berhasil lolos untuk sementara waktu. Tidak lama kemudian, Raya dan Sisu menemukan sebuah perahu milik seorang anak kecil bernama Boun. Boun adalah pemilik perahu yang juga menjadikannya sebagai restoran terapung, tempat ia berjualan makanan di atas air. Raya segera meminta bantuan Boun untuk membawa mereka menjauh dari tempat itu. Meskipun awalnya sedikit skeptis, Boun akhirnya setuju membantu Raya dan Sisu. Dengan perahu miliknya, Boun membawa mereka berlayar menjauh, sementara Nama Ari masih berusaha mengejar mereka dari kejauhan. Karena Namari dan pasukannya terus mengejar, Raya memberikan pembayaran kepada Boun berupa beberapa batu giok sebagai imbalan atas bantuannya. Namun, perahu milik Boun tidak bisa bergerak cepat karena hanya mengandalkan sebuah dayung untuk menggerakkannya. Saat pasukan Namari semakin mendekat, Sisu segera melompat ke dalam air dan berubah kembali ke wujud aslinya sebagai naga. Dengan keahliannya berenang, Sisu dengan cepat menarik perahu yang ditumpangi Raya menjauh dari kejaran pasukan Namari. Malam harinya saat mereka berlayar di sungai, mereka melihat banyak drone yang mengintai di pinggir sungai. Sisu kemudian menjelaskan bahwa drone muncul karena perselisihan, ketamakan, dan kebencian di antara manusia. Ia menekankan bahwa drone adalah manifestasi dari ketidakharmonisan di dunia. Boun yang mendengar penjelasan itu mengenang masa lalu kelamnya. Ia menceritakan bahwa seluruh keluarganya telah berubah menjadi batu akibat serangan drone meninggalkan dirinya seorang diri di dunia. Tidak lama kemudian mereka tiba di tujuan mereka berikutnya, yaitu negeri Talon. Di negeri ini seluruh penduduknya tinggal di atas air, menggunakan rumah-rumah terapung untuk menghindari ancaman drone. Raya kemudian meminta Sisu dan Boun untuk tetap tinggal di atas kapal agar mereka tidak menarik perhatian penduduk Talon. Sisu dengan sifatnya yang ceria tampak penasaran, tetapi Raya menegaskan pentingnya kehati-hatian di tempat ini, mengingat ancaman yang bisa datang dari mana saja. Sementara itu, Raya berniat mengambil pecahan permata naga seorang diri dari pemimpin negeri Talon yang bernama Dang Hai. Ia kemudian berjalan masuk ke arah kota. Di kota ini terlihat banyak pedagang dan aktivitas perdagangan yang ramai. Saat sedang berjalan, tiba-tiba Raya melihat seorang bayi kecil yang tampak sendirian di tengah jalan. Khawatir dengan keadaan bayi itu, Raya berusaha menenangkan dan mendekatinya. Namun ternyata bayi itu hanyalah pengalih perhatian. Dengan sangat licik, bayi tersebut dibantu oleh 3 hewan peliharaannya melancarkan aksinya. Saat Raya dan Tuk-Tuk sibuk memperhatikan bayi itu, ketiga hewan tersebut dengan cepat mencuri pecahan permata naga dari Tuk-Tuk. Raya yang menyadari hal ini menjadi sangat kesal karena ternyata bayi itu adalah seorang penipu. Bayi bersama hewan peliharaannya langsung melarikan diri setelah berhasil mencuri pecahan permata. Raya dengan sigap mengejar mereka dan terjadilah aksi kejar-mengejar yang seru di tengah kota. Sementara itu di tempat lain, Sisu mulai berpikir bahwa seharusnya Raya membawanya untuk menemui Dang Hai. Menurut Sisu, jika ia hadir sebagai naga, mungkin pecahan permata itu akan diberikan kepadanya tanpa perlu berkonflik. Di sisi lain, Boun memberikan saran kepada Sisu untuk pergi ke kota membeli beberapa barang dengan cara menghutang. Ia menjelaskan bahwa dengan berjanji membayar nanti, Sisu dapat mendapatkan barang apa saja yang dibutuhkannya. Tanpa berpikir panjang, Sisu merasa ide itu menarik dan langsung pergi ke kota untuk mencobanya. Sisu yang mengikuti saran Boun langsung mengambil barang sesuka hatinya di pasar tanpa membayar sepeser pun. Ulahnya membuat semua pedagang di tempat itu menjadi sangat marah. Para pedagang mulai mengeluh.
Namun beruntung bagi Sisu, seorang nenek tua tiba-tiba muncul di tengah kerumunan. Nenek itu menenangkan para pedagang yang marah dan membawa Sisu pergi dari tempat itu sebelum situasi semakin memburuk. Sementara itu di sisi lain, Raya berhasil menangkap bayi kecil bersama 3 hewan peliharaannya yang sebelumnya mencuri pecahan permata naga darinya. Setelah mendapatkan kembali pecahan permata tersebut, Raya mulai mengenal lebih jauh tentang bayi itu. Ia mengetahui bahwa bayi tersebut telah kehilangan kedua orang tuanya yang sudah berubah menjadi batu akibat serangan drone. Raya merasa iba dan tersentuh oleh cerita bayi tersebut. Dengan penuh empati, Raya mengajak bayi itu untuk bergabung dengannya dan menawarkan pekerjaan untuk membantu misi mereka. Bayi tersebut dengan senang hati menerima tawaran Raya. Tidak lama kemudian, Raya sampai di tempat tujuan berikutnya, yaitu lokasi pemimpin negeri Talon, Danghai. Tempat tersebut dijaga dengan sangat ketat oleh para penjaga. Untuk masuk ke dalam, Raya meminta bantuan bayi kecil yang kini menjadi bagian dari timnya. Sesuai rencana, bayi kecil tersebut mulai mengalihkan perhatian para penjaga dengan kelihayannya. Berkat kecerdikan bayi itu, Raya mendapatkan kesempatan untuk menyusup lebih dalam menuju tempat di mana pecahan permata naga berada. Sementara Raya berhasil melewati para penjaga dengan hati-hati, ia tidak menemukan Danghai, pemimpin negeri Talon. Sebaliknya, Raya bertemu dengan orang lain yang memberikan kabar mengejutkan Danghai telah lama menjadi batu akibat drone. Orang itu menjelaskan bahwa sejak kepergian Danghai, posisi pemimpin Talon telah digantikan oleh seseorang yang baru. Orang itu juga mengungkapkan bahwa pecahan permata naga yang dicari Raya kini berada di tangan pemimpin baru tersebut. Raya kemudian menyadari bahwa pemimpin baru itu adalah nenek tua yang sebelumnya ia temui di pasar orang yang juga telah membawa Sisu pergi. Sementara itu di tempat lain, Sisu yang sedang bersama nenek tua tersebut dibawa ke suatu tempat. Nenek tua itu mengatakan kepada Sisu bahwa Danghai berada di sana, membuat Sisu dengan polosnya percaya begitu saja. Namun tanpa disadari oleh Sisu, nenek tua itu sebenarnya sedang membawanya ke pintu keluar kota. Ketika tiba di pintu keluar, Sisu melihat pemandangan yang mengerikan. Di luar pintu kota, banyak orang yang telah berubah menjadi batu karena serangan drone. Kawanan drone tampak berkeliaran di sana mengintai siapa saja yang mendekat. Nenek tua itu yang ternyata memiliki pecahan permata naga yang dicari oleh Raya mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia mengancam Sisu dan mengatakan bahwa ia akan meninggalkan Sisu di tempat itu jika Sisu tidak memberitahukan keberadaan pecahan permata naga lainnya. Sisu yang polos kini terjebak dalam situasi genting menghadapi ancaman nenek tua tersebut. Namun di saat yang tepat, Raya datang menyelamatkan Sisu. Dengan sigap, Raya berhasil mengambil pecahan permata naga dari tangan nenek tua tersebut dan membawa Sisu pergi dari tempat berbahaya itu. Setelah itu, Sisu menyentuh pecahan permata naga yang baru saja diperoleh. Secara ajaib, kekuatan sihir milik salah satu saudara Sisu terpancar dari permata tersebut. Kabut tebal mulai keluar menutupi pandangan semua orang di sekitar. Memanfaatkan situasi itu, Raya dan yang lainnya segera melarikan diri dari tempat tersebut. Setelah mereka berhasil kembali ke perahu, Sisu masih tidak percaya bahwa nenek tua itu mampu melakukan hal sekejam itu kepadanya. Raya kemudian menjelaskan kepada Sisu bahwa dunia saat ini penuh dengan ketamakan dan kecurangan, sebuah kenyataan pahit yang harus mereka hadapi. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke negeri Spin, tempat di mana salah satu dari 5 pecahan permata naga berada. Singkat cerita, mereka tiba di negeri Spin. Namun ketika mereka sedang merencanakan langkah selanjutnya, terjadi perdebatan di antara Raya dan Sisu. Sisu ingin mereka mendekati pemimpin negeri Spin secara baik-baik dengan memberikan hadiah sebagai tanda persahabatan. Sisu berpikir bahwa cara diplomatis ini akan berhasil dan mempermudah mereka mendapatkan pecahan permata. Namun, Raya tidak setuju dengan rencana tersebut. Ia merasa bahwa dunia saat ini tidak akan merespons pendekatan baik-baik seperti yang diusulkan Sisu. Saat perdebatan di antara mereka semakin memanas, tiba-tiba mereka terkena jebakan yang dipasang tepat di depan gerbang negeri Spin. Akibatnya mereka berdua terperangkap dan tidak bisa melanjutkan perjalanan dengan mudah. Setelah terjebak, Raya dan Sisu dibawa ke suatu tempat oleh penjaga negeri Spin. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria bertubuh besar yang mencoba menakut-nakuti mereka. Pria itu tampak kasar dan sengaja memperlihatkan kekuatannya untuk membuat Raya dan Sisu gentar. Namun di saat yang tepat, Tuk-Tuk dan bayi kecil bersama hewan peliharaannya datang untuk menyelamatkan Raya dan Sisu. Dengan kecerdikan mereka, Tuk-Tuk dan bayi itu berhasil membebaskan Raya dan Sisu. Setelah itu mereka menangkap pria bertubuh besar tadi dan mengikatnya menggunakan tali.
Setelah semuanya tenang, Raya menyadari bahwa seluruh penduduk negeri Spin telah berubah menjadi batu akibat serangan drone. Satu-satunya yang tersisa hanyalah pria besar itu, yang kini mereka tawan. Raya kemudian memohon kepada pria tersebut agar membantunya keluar dari tempat itu dan melanjutkan misinya untuk menyatukan Kumandra. Di sisi lain, Namari telah tiba di lokasi tersebut. Nama Ari sedang mencari jejak Raya semakin mendekati keberadaan mereka. Mengetahui hal ini, Raya memutuskan untuk pergi seorang diri menemui Nama Ari agar teman-temannya memiliki waktu untuk melarikan diri dari tempat itu. Ketika akhirnya bertemu, Raya menantang Namari untuk berduel. Pertarungan mereka sengit, tetapi Raya masih belum cukup kuat untuk menandingi kemampuan Namari. Raya terdesak dan situasinya semakin berbahaya. Dari kejauhan, Sisu yang melihat Raya dalam kesulitan merasa tidak tega meninggalkannya sendirian. Dengan cepat, Sisu berubah kembali ke wujud naganya dan terbang untuk menyelamatkan Raya dari ancaman Namari. Di perjalanan, Raya akhirnya menjelaskan kepada teman-temannya siapa sebenarnya Sisu. Setelah mengetahui bahwa Sisu adalah naga terakhir yang memiliki kekuatan ajaib untuk menyelamatkan dunia, mereka semua menjadi lebih bersemangat untuk membantu Sisu dan Raya dalam misi mereka. Pria besar dari negeri Spin yang kini bergabung dengan kelompok mereka dengan senang hati menyerahkan pecahan permata naga miliknya kepada Sisu. Ketika Sisu menyentuh pecahan tersebut, kekuatan sihir dari salah satu saudaranya, Pengu, terpancar. Sisu kini mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan hujan dan terbang, sebuah kemampuan yang sangat berguna untuk perjalanan mereka. Dengan kekuatan baru ini, mereka bersiap untuk menuju negeri terakhir, yaitu Fang, tempat pecahan terakhir permata naga berada. Negeri Fang dipimpin langsung oleh Firana, ibu dari Namari, dan memiliki penjagaan yang jauh lebih ketat dibandingkan negeri lainnya. Raya kemudian menyusun rencana untuk menyusup ke negeri Fang dan mengambil pecahan permata terakhir. Ia mengingatkan bahwa misi ini tidak akan mudah dan membutuhkan kerjasama seluruh tim untuk menaklukkan satu demi satu penjaga yang ada di sana. Dengan semangat dan tekad yang kuat, mereka semua bersiap untuk menghadapi tantangan terakhir dalam perjalanan mereka. Namun rencana yang diajukan oleh Sisu sangat berbeda dari rencana yang ingin dibuat Raya. Sisu menginginkan pendekatan yang lebih damai dengan cara memberikan hadiah kepada Namari. Sisu berpikir bahwa dengan cara ini, Namari akan mau membantu mereka menyatukan kembali pecahan permata naga. Namun, Raya sangat tidak setuju dengan rencana tersebut. Teman-teman Raya lainnya seperti Bone, bayi kecil, dan pria besar dari Spin juga meragukan rencana itu. Mereka semua tidak percaya bahwa Namari dapat dipercaya, mengingat pengkhianatan yang pernah dilakukan sebelumnya. Meskipun begitu, Sisu tidak menyerah pada keyakinannya. Secara tiba-tiba, Sisu membawa Raya terbang ke suatu tempat. Raya terkejut ketika menyadari bahwa Sisu membawanya kembali ke negeri Heart, tempat yang dulu merupakan rumahnya dan juga lokasi asli penyimpanan permata naga. Di dalam reruntuhan gua yang dulu digunakan untuk menyimpan permata, Sisu memperkenalkan Raya kepada saudara-saudaranya yang telah menjadi batu. Sisu menunjukkan bagaimana mereka semua telah berkorban untuk menciptakan permata naga demi menyelamatkan dunia dari drone. Raya sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa selama ini saudara-saudara Sisu yang merupakan naga-naga yang perkasa telah menjadi batu di tempat tersebut. Perasaan Raya bercampur aduk antara rasa kagum dan kesedihan mendalam melihat pengorbanan besar mereka. Sisu kemudian menceritakan kepada Raya kejadian 500 tahun yang lalu saat drone pertama kali muncul ke dunia. Ketika itu semua naga telah berubah menjadi batu, menyisakan Sisu dan keempat saudaranya. Dalam keadaan putus asa, saudara-saudara Sisu mulai mengumpulkan kekuatan sihir mereka dan menciptakan sebuah permata naga. Setelah permata tersebut selesai, keempat saudara Sisu memutuskan untuk mempercayakan seluruh kekuatan mereka kepada permata itu. Mereka memberikan permata naga kepada Sisu, mempercayai bahwa ia mampu menyelesaikan tugas besar tersebut. Dengan kekuatan dari permata itu, Sisu berhasil melenyapkan seluruh drone dari muka bumi, menyelamatkan manusia, dan mengembalikan kehidupan mereka yang telah berubah menjadi batu. Namun akibat dari tindakan tersebut, Sisu harus rela kehilangan keempat saudaranya. Mereka semua berubah menjadi batu dan tidak pernah kembali, meninggalkan Sisu seorang diri. Kisah ini membuat Raya memahami betapa besar pengorbanan yang telah dilakukan oleh Sisu dan keluarganya. Sisu kemudian mencoba meyakinkan Raya bahwa Namari layak diberi kesempatan untuk mendapatkan kepercayaan, sama seperti kepercayaan yang diberikan oleh saudara-saudaranya kepada dirinya. Sisu percaya bahwa hanya dengan kepercayaan, Kumandra dapat dipersatukan kembali. Setelah mendengar penjelasan panjang dari Sisu, Raya mulai tergerak hatinya dan akhirnya setuju dengan rencana Sisu. Sebagai langkah awal, Raya memutuskan untuk memberikan kalung naga yang dulu diberikan oleh Namari sebagai tanda niat baik mereka.
Sementara itu di negeri Fang, Namari memberitahu ibunya, Virana, tentang naga yang ia lihat. Namun, Virana tidak tampak terkejut sama sekali. Ternyata, Virana telah mengetahui informasi tentang naga tersebut sebelumnya. Ia menyimpan pengetahuan ini dengan cermat sambil memikirkan langkah-langkah berikutnya untuk mempertahankan kekuatan Fang. Virana, ibu Namari, memerintahkan Namari untuk menghentikan pengejarannya terhadap Raya. Keputusan ini membuat Namari bertanya-tanya tentang apa sebenarnya rencana ibunya terhadap Raya dan kelompoknya. Pada malam hari, Raya akhirnya tiba di negeri Fang. Ia menyusun rencana untuk menghubungi Namari secara damai. Raya meminta bayi kecil dan hewan-hewan kecil lainnya untuk mengantarkan kalung naga milik Namari bersama dengan sebuah surat. Surat itu berisi permintaan pertemuan di lokasi yang telah ditentukan. Beberapa saat kemudian Namari menerima surat dan kalung tersebut. Setelah membaca isi surat dari Raya, Namari menembakkan suar ke langit sebagai tanda persetujuan untuk bertemu sesuai dengan lokasi dan waktu yang telah ditentukan. Saat pertemuan tiba, Namari membawa pecahan terakhir permata naga bersamanya. Raya yang ingin memastikan semuanya berjalan baik membawa Sisu untuk ikut dalam pertemuan tersebut. Awalnya, suasana pertemuan berjalan dengan lancar. Namari tampak ragu tetapi menunjukkan itikat baik dengan membawa pecahan permata. Namun, mendadak situasi berubah. Namari mulai ragu dengan keputusannya dan berubah pikiran. Ia mengarahkan senjata panahnya ke arah Raya dan Sisu mengancam mereka. Melihat hal ini, Sisu tetap tenang dan mencoba membujuk Namari. Dengan nada lembut, Sisu berusaha meyakinkan Namari untuk percaya kepada mereka dan berbuat baik, sama seperti yang telah mereka lakukan. Sisu percaya bahwa kepercayaan adalah satu-satunya cara untuk menyatukan Kumandra kembali. Namun mendadak Raya menyerang Namari karena ia berpikir bahwa Namari akan segera melepaskan tembakan ke arah Sisu. Serangan ini justru memicu kejadian yang tidak diinginkan. Secara tidak sengaja, panah Namari terlepas dan mengenai Sisu. Sisu yang terkena panah langsung jatuh ke dalam air. Meskipun Sisu adalah naga air, kondisi ini menjadi fatal karena akibatnya kekuatan magis air di sekitar mulai memudar. Namari yang menyadari apa yang telah terjadi melarikan diri meninggalkan Raya dan kelompoknya. Tidak lama kemudian sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Semua air yang melindungi tempat tersebut surut dan mengering, meninggalkan negeri Fang dalam bahaya besar. Tanpa air sebagai pelindung, Drun dengan mudah mulai berdatangan dan memasuki wilayah itu, menyebarkan kehancuran. Raya yang dipenuhi oleh dendam dan amarah setelah kehilangan Sisu memutuskan untuk pergi menemui Namari. Dengan penuh kemarahan, Raya ingin menghadapinya secara langsung. Namun di sisi lain, Namari juga diliputi oleh rasa amarah dan kesedihan. Ibunya Virana telah menjadi batu akibat serangan Drun yang tiba-tiba. Kehilangan ini membuat Namari dan Raya terjebak dalam emosi yang sama, masing-masing dipenuhi oleh dendam dan rasa bersalah. Setelah bertemu, Raya dan Namari terlibat dalam pertarungan sengit yang dipenuhi oleh amarah dan dendam. Sementara itu, kekacauan mulai melanda negeri Fang. Dengan surutnya air yang sebelumnya melindungi negeri itu, Drun dengan mudah memasuki wilayah tersebut, mengubah setiap penduduk yang mereka temui menjadi batu. Di sisi lain, teman-teman Raya yang masih memegang pecahan permata naga berusaha sekuat tenaga menyelamatkan sebanyak mungkin penduduk Fang. Berkat kekuatan permata, Drun tidak dapat menyentuh mereka. Meski begitu, situasi menjadi semakin kacau dan mereka harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan penduduk yang tersisa. Di tengah pertarungan, Raya berhasil melumpuhkan Namari. Dipenuhi amarah, Raya bersiap untuk menghabisi Namari. Namun di saat genting itu, Namari dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak menginginkan semua ini terjadi. Namari juga menunjukkan rasa penyesalan yang tulus atas apa yang telah terjadi kepada Sisu. Pada saat yang sama, Raya melihat dari kejauhan bagaimana teman-temannya berjuang menyelamatkan penduduk Fang dari Drun. Pemandangan itu membuat Raya mulai berpikir dengan lebih jernih. Ia mulai menyadari bahwa kemarahannya tidak akan menyelesaikan masalah dan dendamnya hanya akan memperburuk keadaan. Setelah merenung sejenak, Raya memutuskan untuk mengurungkan niatnya membunuh Namari. Ia meninggalkan Namari dan memilih untuk bergabung dengan teman-temannya dalam menyelamatkan penduduk dari ancaman Drun. Namun yang tidak terduga, Namari bangkit dan memutuskan untuk ikut membantu Raya. Bersama-sama mereka bekerja untuk menyelamatkan para penduduk Fang dari kehancuran, menunjukkan bahwa dengan kerjasama, harapan masih bisa terwujud. Setelah berhasil menyelamatkan seluruh penduduk negeri Fang, yang tersisa hanyalah Raya dan keempat temannya. Namun situasi semakin memburuk karena Drun telah mengepung mereka berlima. Dengan hanya mengandalkan sisa kekuatan dari pecahan permata naga, mereka bertahan sekuat tenaga, meskipun situasinya tampak tidak mungkin untuk dimenangkan.
Di tengah kondisi yang sangat genting, Raya teringat kepada saudara-saudara Sisu yang telah mempercayakan kekuatan mereka kepada Sisu 500 tahun yang lalu. Kepercayaan itu memungkinkan mereka menciptakan permata naga yang menyelamatkan dunia dari drone. Dengan tekad bulat, Raya mengatakan kepada semua temannya bahwa satu-satunya cara untuk selamat dari drone adalah dengan bersatu dan saling percaya. Namun Boun dan teman-teman Raya lainnya masih merasa sulit untuk mempercayai Namari setelah semua yang telah dilakukan nama Ari kepada mereka. Untuk meyakinkan teman-temannya, Raya memutuskan untuk memberikan contoh nyata. Dengan sukarela, ia menyerahkan pecahan permata naga miliknya kepada Namari. Tindakan ini mengejutkan semua orang, termasuk Namari. Namun begitu pecahan itu berada di tangan Namari, Raya segera diserang oleh drone. Dalam hitungan detik, tubuh Raya berubah menjadi batu, meninggalkan teman-temannya dalam kesedihan dan keterkejutan. Melihat pengorbanan Raya, teman-temannya tidak punya pilihan lain. Mereka menyadari bahwa satu-satunya harapan untuk menyelamatkan dunia adalah dengan mempercayai Namari. Satu persatu mereka memberikan pecahan permata naga mereka kepada Namari. Setelah menyerahkan pecahan mereka, setiap teman Raya Boun, bayi kecil, pria besar dari Spin, dan hewan-hewan, mereka dengan cepat berubah menjadi batu mengikuti jejak Raya. Kini semua tanggung jawab berada di tangan Namari, yang harus memutuskan apakah ia akan menyatukan pecahan tersebut untuk menyelamatkan dunia atau membiarkan segalanya hancur. Sesaat kemudian Namari melihat sebuah celah terbuka, memberikan kesempatan baginya untuk melarikan diri. Namun ketika ia menoleh ke belakang, Namari melihat Raya dan teman-temannya yang telah mengorbankan diri mereka masing-masing dan kini telah berubah menjadi batu. Momen itu membuat Namari tersadar akan keberanian dan pengorbanan mereka. Dengan penuh kesadaran dan tekad, Namari memutuskan untuk kembali. Ia mengumpulkan semua pecahan permata naga dan menyatukannya. Tidak lama setelah itu, nama Ari juga berubah menjadi batu bergabung dengan Raya dan teman-temannya. Sesaat kemudian, pecahan permata naga yang telah disatukan mulai meledak, memancarkan cahaya terang yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Cahaya itu memusnahkan seluruh drone yang ada di muka bumi. Hujan ajaib pun turun mengembalikan kehidupan ke dunia. Perlahan-lahan semua orang yang sebelumnya berubah menjadi batu kembali menjadi manusia. Bukan hanya manusia, para naga yang dahulu telah menjadi batu pun kembali hidup. Sisu bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, menciptakan momen penuh keajaiban dan kebahagiaan. Raya dan teman-temannya kemudian memaafkan Namari atas segala kesalahan yang telah terjadi. Mereka menerima Namari sebagai teman baru, melanjutkan perjalanan mereka dengan semangat persatuan dan kepercayaan. Satu persatu dari kelompok mereka kembali ke keluarganya masing-masing. Raya pun kembali ke negeri Heart, tempat asalnya. Sesampainya di Heart, Raya bertemu kembali dengan ayahnya, Chief Benja, yang kini telah kembali hidup. Dengan penuh haru, mereka berpelukan sambil menangis bahagia. Pada saat yang sama, orang-orang dari keempat wilayah lainnya mulai berdatangan ke negeri Heart. Mereka menyatakan keinginan untuk bersatu kembali sebagai satu bangsa, Kumandra, seperti yang telah diimpikan oleh Chief Benja selama ini. Film Raya and the Last Dragon pun berakhir dengan pesan tentang pentingnya kepercayaan, persatuan, dan pengorbanan. Welcome to Kumandra. Demikianlah kisah epik dari Raya and the Last Dragon. Sebuah cerita yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan kita tentang pentingnya kepercayaan, pengorbanan, dan kerjasama untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika Anda menikmati pembahasan ini, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini dan tuliskan di kolom komentar bagian mana dari film ini yang paling berkesan untuk Anda. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan konten menarik lainnya seputar dunia film dan animasi. Nyalakan lonceng notifikasi supaya Anda menjadi yang pertama tahu saat video baru diunggah. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya.